Shalom. Kami bersyukur ya pada hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, kita harus beribadah. Saya ingatkan harus beribadah, berdoa, mengucap firman supaya kita semua dikuatkan, saudara. Ya, banyak orang yang malas ibadah, tidak mau ibadah, tidak mau untuk datang untuk menyembah Tuhan. Tapi mereka maunya berkat. Gak bisa terjadi, saudara. Ya, gereja ini mengajarkan kita untuk belajar firman Tuhan. Bukan hanya untuk meminta berkat, berkat, dan berkat. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, melakukannya, saya percaya berkatlah yang mengejar kita. Bukan kita mengejar berkat. Amin, saudara. Hari ini kita belajar lagi yang kalau main Injil Matius 10. Hari ini kita belajar Injil Matius yang ke-11 ya. Tentang Yohanes dan juga tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Ya. Dan kita temanya berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kalau kita tidak kecewa sama Tuhan, tidak menolak Tuhan, dikatakannya berbahagialah atau diberkatilah. Ya mungkin saat ini kita, Pak saya belum bisa dijawab doa-doa saya, Pak saya butuh pekerjaan, Pak saya butuh jodoh, Pak saya butuh punya anak, butuh punya rumah, butuh punya mobil atau motor. Tuhan belum jawab, kita jangan pernah kecewa. Ya kalau kita kecewa, menolak Tuhan, maka kita yang rugi sendiri. Ya berbahagia diberkatilah. Kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, ya Matius 11. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu, sampaikan siapakah Yohanes Pembaptis. Kita belajar, saudara. Ya Lukas 1 ayat 13 sampai 16. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hei Sakaria. Ya. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang bersuka cita atas kelahirannya. Jadi saudara, ternyata Sakaria, Imam Sakaria dan Elisabet itu di masa tuanya belum punya anak. Ya. Bahkan sudah tua. Dia ternyata berdoa, dia rajin di ibadah, rajin di bait suci, dan dia berdoa senantiasa. Dan apa kata firman Tuhan ini? Doamu, ya kata malaikat ya, jangan takut Sakaria sebab doamu telah dikabulkan. Ya, jadi kalau saya katakan kalau doa kita belum dikabulkan, kita tetap berdoa senantiasa. Sakaria berdoa ingin punya keturunan. Elisabet bisa mandul. Sampai tua pun dia masih mandul. Tapi ada saatnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan beri anak, dia mengandung. Dan anak itu menjadi yang terbaik. Orang akan berbahagia akan kelahirannya, saudara. Jadi kita kalau berdoa, saudara. Ya coba duduk, Kevin sama Sari. Jangan mundur mandir ya. Mengganggu jemaat ya. Jadi saudara, kalau kita berdoa dengan tekun, doakan Tuhan saya pengen punya jodoh, Tuhan saya pengen punya pekerjaan, Tuhan saya pengen punya anak, Tuhan saya pengen punya motor, Tuhan saya pengen usaha ini. Doa dengan tekun, Tuhan pasti beri yang terbaik. Jangan doanya kita misalnya, Tuhan beri aku pekerjaan, ternyata lah pekerjaannya gaji cuma 2 juta atau mungkin 5 juta. Tuhan nggak mau Tuhan, masa kau yang maha kuasa kasih gaji aku gotiau. Aku mau yang sacap tiau atau cap gotiau gitu kan, 5 juta. Kita itu yang terbaik dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan kasih kita langsung gaji langsung 20 juta. Jadi gila kita ntar. Garu gajian sudah mikirnya kemana-mana kan. Atau kita misalnya punya usaha. Ya kan, kok belum jalan-jalan usahanya. Siapa yang punya pabrik yang apa? Nggak bisa. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita semua, saudara. Atau kita jodoh. Tuhan minta jodoh. Tahu-tahu, loh Tuhan jodohku yang ini. Enggak cocok Tuhan, aku enggak mau yang ini. Maunya yang lebih dari itu Tuhan. Sakaria, dia berdoa dan doanya didengar Tuhan. Dia mengandung dan katakan yang terbaik. Akan bersuka-cita dengan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka atas kelahirannya. Jadi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Mungkin tidak sesuai dengan permintaan kita. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Itulah ya saudara. Jadi kita belajar ya. Sebab ini kuasa doa, tapi saya nggak bisa khotbah hari ini. Khotbahnya tentang Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan.
ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ini dikhususkan Tuhan. Yohanes tidak akan minum anggur. Anggur itu memabukkan. Anggur itu ada fermentasinya, ada alkoholnya. Jangan dipikir jus, enggak. Orang Israel minum anggur biasa, itu memang adatnya dia minum anggur. Memabukkan, bahkan siapa tuh? Nuh ya. Minum anggur mabuk kan? Mabuk, kalau mabuk dia udah telanjang kan. Jadi kalau di sini mabuk habis telanjang loh, saudara. Bahaya tuh. Jadi ini anggur yang memabukkan. Ya. Ia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Hati orang-orang durhaka pikiran orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi Yohanes lahir mendahului Yesus. Apa tugasnya? Mempersiapkan jalan kedatangan Yesus. Mempersiapkan umat supaya mereka bertobat dari kejahatannya. Ya. Jadi Yohanes ini lahir sebelumnya sudah dinubuatkan, saudara. Ya. Lukas 1 ayat 76-77. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan pada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi Yohanes datang duluan, dia berkhotbah, bertobatlah, bertobatlah. Saudara, jadi tugas Yohanes adalah untuk menyiapkan umat bagi Tuhan supaya bertobat. Dan bahkan Yohanes belum lahir, 800 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Memang hanya Yesus yang lahir sebelumnya sudah dinubuatkan jauh-jauh ratusan tahun, ribuan tahun Yesus dinubuatkan. Tapi Yohanes juga dinubuatkan juga melalui Nabi Yesaya. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah jalan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah. Jadi kelahiran Yohanes ini dinubuatkan 800 tahun sebelumnya. Hebat kan, saudara? Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, Yohanes ini yang terbesar dari orang yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Karena sudah dinubuatkan 800 tahun sebelumnya. Maliaki 400 tahun sebelumnya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan akan kelahirannya. Ya, jadi dia hebat sekali. Ini lagi kita belajar tentang apa namanya Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, tugasnya adalah memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi inilah pekerjaan Yohanes. Dia mempersiapkan umatnya bagi Tuhan untuk bertobat. Karena memang bangsa Israel ini benar-benar banyak dosanya. Bahkan dari Maliaki sudah katakan kamu bertobat, tapi tetap tidak mau. Maka di masa kegelapan 400 tahun itu nggak ada apa-apa, Tuhan nggak berbicara. Baru berbicara lagi melalui Nabi Yohanes. Yohanes ini saya katakan bahwa dia Nabi Perjanjian Lama. Nabi Perjanjian Lama, walaupun dia ditulis Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena Perjanjian Baru dimulai ketika Yesus mati dan di kayu salib. Dikatakan saudara, saya sering bacakan di mana di Bacaan Kudus, ya. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimintakan oleh darahku. Jadi Yohanes hidup sebagai Nabi Perjanjian Lama yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Lukas 1 ayat 80, adapun anak itu bertambah besar, makin kuat rohnya dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya. Ini sekilas untuk mengenai siapa Nabi Yohanes. Ya.
Tapi karena orang banyak sedang menanti-nanti dan mengharapkan, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, apakah dia itu Mesias? Banyak orang nggak tahu. Apakah dia Mesias yang ditunggu-tunggu? Apakah dia Yesus, Juru Selamat? Banyak orang bertanya-tanya kepada Yohanes kan? Yohanes menjawab, berkata pada semua orang, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya. Pun aku tak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi khotbahnya Yohanes hanya untuk pertobatan dan dibaptis air. Dan itu belum sempurna. Belum bisa masuk ke surga. Karena belum ada Roh Kudus dan dia belum percaya kepada Yesus. Kita dibaptis dengan air. Tapi kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita tetap berjalan di dalam dosa. Berjalan menurut daging dan duniawi kita. Maka tidak bisa. Maka katakan, aku datang hanya baptis engkau. Hanya baptis pertobatan. Tapi untuk selamat diperlukan baptisan Roh Kudus. Diberi Roh Kudus. Maka ketika kita membaptis orang, Tuhan penuhkan dia dengan Roh Kudus-Mu. Pada berjalan di dalam roh, bukan berjalan menurut daging. Maka khotbahnya Yohanes selalu tentang Taurat. Bukan tentang Yesus mati dan bangkit. Belum terjadi. Belum terjadi. Yesus belum mati, Yesus belum bangkit, Yesus belum layani. Maka khotbahnya hanya khotbah tentang kebenaran menurut hukum Taurat. Apa yang aku lakukan, Yohanes? Kamu jangan memeras. Apa yang aku lakukan? Cukupkan dengan gajimu. Jadi semua sesuai dengan hukum Taurat. Jadi khotbahnya bukan khotbah tentang Yesus yang telah mati tebus dosa dan bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Maka saudara, khotbah ini adalah nabi perjanjian lama yang ada di perjanjian baru. Ya, jadi itulah Yohanes. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Makanya ketika tugasnya selesai, Yesus tampil, Yohanes dimatikan. Bukan dimatikan, memang dijadikan mati. Dia dipenjara. Ya kan? Akhirnya dihukum juga. Itulah Yohanes. Ya, kita belajar dari Matius 11 ini pembukaannya ya. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 1-19. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar, memberitakan Injil dalam kota-kota mereka. Yesus datang, tampil, dia pergi kota ke kota mengajar. Makanya saya berkali-kali ngomong sama saudara semua di tempat ini, ayo kita pergi ke kota-kota, maksudnya pergi ke orang-orang, pergi ke kampung-kampung, pergi ke tetangga kita, ke saudara kita, beritakanlah, saksikanlah Yesus. Ya, maka saya bilang satu orang, satu jiwa kita harus injili, nasihati, konselingi, dan bawa untuk beribadah di gereja. Ya, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang kerjaan Yesus. Jadi jelas sekali bahwa Yohanes ditangkap karena dia menegur Herodes Antipas. Herodes, tidak baik engkau mengambil istri dari saudaramu Filipus. Ya, dendam, dipenjaralah Yohanes. Nah, di penjara dia nggak tahu berapa lama nggak disebutkan. Dan dia bingung kan. Lalu dia menyuruh murid-muridnya bertanya padanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi Yohanes di penjara dia menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Benarnya ini suatu keraguan juga bagi Yohanes. Dia udah tahu bahwa dia adalah Mesias. Dibaptis oleh Yohanes. Ada Roh Kudus turun dan dicobai. Dan ternyata dia ada keraguan. Apakah benar ini Mesias? Apakah benar Yesus yang ditunggu-tunggu? Kenapa mungkin dia banyak kelamaan di penjara, saudara? Menderita. Dia kenapa aku orang terpilih, aku orang pilihan Tuhan, aku dipilih, dinubuatkan akan hadir. Kenapa aku di penjara? Lah mungkin di dalam penjara dia banyak merenung, banyak kesedihan. Akhirnya dia menjadi bimbang, saudara. Maka dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah itu atau yang lain yang kita tunggu-tunggu. Maka saudara, kalau kita banyak menderita, banyak stres, depresi, ya, banyak masalah, kita harus tanya Tuhan melalui Alkitab, saudara. Baca Alkitab, itu akan dihiburkan. Itu akan dihiburkan. Ada jawaban semua di sini, saudara. Ya kan? Jadi ini bimbang juga. Kedua, ada teori lain mengatakan, ini dia tanya bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Yohanes. Karena apa? Dia membaptis, dia tahu melihat
Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di kepala Yesus, kan, di atas Yesus. Dan dia tahu dia adalah anak Allah. Dia bersaksi, ini yang datang nanti, aku buka tali kasut saja nggak sanggup. Dia harusnya tahu bahwa dia Yesus. Tetapi teori lain mengatakan ini demi murid-muridnya. Karena murid-muridnya tuh nggak jelas. Dan dia selalu menyerang murid Yesus. Yohanes itu murid Yesus kok membaptis. Dia bisa makan, bisa nggak puasa, bisa enak hidupnya, bisa kayaknya hura-hura atau senang-senang. Ya malah baptis orang lagi. Kita harus puasa, harus begini. Nah itu murid-muridnya Yohanes bimbang, bingung. Itu membaptis banyak orang. Dan semakin lama pengikutnya Yesus semakin banyak. Dan Yesus semakin berkurang. Nah supaya Yohanes murid Yesus nggak bimbang, maka Yohanes menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus sendiri. Karena dia di penjara. Supaya muridnya nanti kelak ikut Yesus. Karena dia di penjara. Nggak mungkin murid-muridnya ikut kembali Yohanes. Kan di penjara. Toh bentar lagi juga mati kan. Maka dia memastikan, ini kamu murid-murid. Kamu kan tanya-tanya, itu murid Yesus kok bisa nggak puasa, baptis orang. Kok banyak pengikutnya. Udah tanya sendiri deh. Nah itu teori kedua. Ya kan. Benar tanya kan? Nah, supaya nanti kalau dia tahu bahwa dia adalah Mesias, maka semua murid-murid Yohanes ikut Yesus semua. Karena Yohanes sudah tidak bisa mengembalakan lagi. Apa kata Yesus? Ya kan? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah pada Yohanes, ya kan? Pada Yohanes nih, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Mungkin Yesus juga tahu. Yohanes bimbang nih. Katakan kepada Yohanes. Tapi di sini kami, haruskah kami menantikan orang lain? Kami itu Yohanes juga, murid-muridnya juga, kami. Ya kan? Tapi dia Yesus ngomong, katakan pada Yohanes. Bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi lahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, pada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya. Jadi, tiada orang lain yang bisa membuat orang buta sejak lahir sembuh, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Supaya Yohanes, dia nggak kecewa. Dia nggak kecewa, nggak menolak Yesus. Karena dia ragu di dalam penjara. Maka kata Yesus, berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Katakan kepada Yohanes, supaya dia nggak kecewa, nggak menolak aku. Ini loh, orang tuli tuli mendengar, orang bisu berbicara, ya kan? Orang buta melihat, orang mati bangkitkan. Supaya Yohanes dapat kekuatan di dalam penjara. Bahwa tugasnya selesai. Inilah Mesias yang aku khotbahkan sebelum aku di penjara. Nah, saudara, jadi tugasnya selesai. Yohanes, maka diizinkanlah Yohanes mati dipenggal oleh Herodes. Ya, jadi kadang-kadang demikian, tugas kita hanya ini. Ya, nanti akan teruskan orang lain lagi, penerusnya lagi. Kayak Musa mati, Yosua. Selalu ada penerusnya, ya saudara. Yesaya 35 ayat 5-6 ini tentang bagaimana Yesus menyembuhkan. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi sudah dinubuatkan 800 tahun lalu bahwa Yesus akan membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta melihat, orang bisa sembuh dan orang mati pun dibangkitkan. Kita harus bangga loh saudara. Punya Tuhan yang serba bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Jangan kecewa, jangan menolak Tuhan Yesus. Ya, mungkin saat kita belum sembuh, saat ini kita belum dipulihkan ekonomi kita, kesehatan kita, mungkin pekerjaan kita belum dipulihkan. Kita masih punya harapan-harapan yang lebih tinggi yang kita harapkan terjadi. Tapi belum sampai kita, saat ini belum sampai tujuan kita. Tapi kita tetap tidak boleh kecewa, saudara. Ya, maka diberkatilah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Setelah murid-muridnya, katakan saudara, kita baca. Setelah murid-muridnya
Yohanes pergi, mulai Yesus berbicara pada orang banyak tentang Yohanes. Nah ini sekarang apa respon, apa tanggapan, apa penilaian siapa? Yesus terhadap Yohanes. Ya dikatakan di sini, setelah murid-muridnya Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara pada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi apa yang kamu harapkan melihat tentang Yohanes? Ya kan? Apakah kamu memandang Yohanes sebagai orang seperti bulu yang mudah diombang-ambingkan, mudah kecewa, mudah bimbang, mudah khawatir? Ya. Mungkin kamu memandang Yohanes seperti itu. Atau kamu memandang Yohanes seperti raja berpakaian halus. Orang yang berpakaian indah halus itu adanya di mana saudara? Istana raja kan? Jadi untuk apakah kamu pergi? Lihat Nabi? Benar. Kalau kamu lihat Nabi benar. Jadi Yohanes bukan orang yang diobang-ambingkan pendiriannya, kecewa atau mungkin bimbang. Atau sebagai orang yang hebat, bahkan indah di istana raja. Tapi kamu benar dan aku akan berkata padamu bahwa lebih daripada Nabi. Karena tentang dia tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ya, tadi sudah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka, ya kan, yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ini bikin banyak orang bingung saudara. Saya juga bingung. Yesus muji Yohanes yang terbesar dari semua orang atau laki-laki yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Tapi di sini kan disatakan di kerajaan surga yang terkecil pun lebih besar dari Yohanes. Apa maksudnya saudara? Saya gali, saya pelajari. Ternyata demikian saudara. Ya, Yohanes dikatakan lebih besar dari semua mereka atau orang yang dilahirkan dari perempuan. Artinya Yohanes lebih besar dari Musa. Yohanes lebih besar dari Abraham. Yohanes lebih besar dari Nuh. Lebih besar dari Daud. Lebih besar dari Daniel. Lebih besar dari semua nabi-nabi atau semua orang yang diciptakan. Ya kan? Demikian. Tapi dikatakan yang di surga itu lebih besar dari Yohanes. Apa maksud saudara? Mereka semua mati, ya kan? Semua mati masih masuk dalam Sheol, alam maut. Yang baik masuk ke Parades, masuk ke Firdaus, dibangun Abraham. Yang lain juga masuk di Hades, neraka. Semua orang yang hebat itu, ya kan, termasuk Yohanes Pembaptis, dia semua belum sampai ke surga, masih di penampungan, masih di Firdaus, masih di pangkuan Abraham. Yang lain jahat masuk ke Hades. Jadi ada jurang maut, jurang yang tidak bisa dipisahkan. Maka semua itu masih di dalam penampungan, saudara. Sebesar apapun mereka, termasuk Yohanes Pembaptis, itu semua mendapat penampungan. Tapi yang paling kecil di surga, yang sudah di surga, kecil surga, itu lebih besar dari mereka semua. Karena sudah di surga. Ya, tahu maksud saudara? Jadi mereka yang hebat-hebat, wah Yohanes hebat, aku pengen punya Yohanes, aku pengen punya Yohanes. Tapi mereka itu nggak ada artinya, masih belum di surga. Maka dikatakan yang terkecil di surga, yang di surga saudara ya, itu lebih besar dari mereka semua yang masih dalam penampungan. Sampai Yesus mati dan dibangkitkan. Ya, jadi jangan, wah aku pengen seperti Musa, aku pengen seperti ini. Zaman dulu Yesus belum mati dan lahir dan belum bangkit, mereka masih kecil dalam penampungan. Tapi kita saudara yang kita mau percaya pada Yesus, kita sudah jadi anak-anak Allah. Kita menjadi yang besar saudara. Jadi kalau kita menjadi yang besar, ya kita harus benar-benar mau bertobat dan dipimpin oleh Roh Kudus seperti anak-anak Allah, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita menjadi besar. Dulu belum masuk surga semua nih, mau Yohanes, mau Musa, ya kan? Tidak ada artinya semua mereka. Maka dikatakan di surga itu yang kecil pun lebih besar dari Yohanes. Sehebat apapun di dunia ini tidak ada, semua kecil di mata Tuhan di surga nanti, ya. Jadi kita harus belajar saudara ya.
Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Nah ini juga saya belum mengerti juga waktu itu. Kenapa kok kerajaan surga diserong dengan kekuatan, dengan force, dengan kekuatan, dengan didorong sana dorong sini. Saya pikir apa mungkin kerajaan surga dilarang atau disomasi kan? Ternyata atau diresolasi ternyata tidak, saudara. Ternyata artinya adalah sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga itu adalah kuasa Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Ya, ketika Yohanes memberitakan tentang Mesaya yang akan datang, itu kerajaan surga sudah datang. Makanya kalau aku mengusir setan, maka kerajaan surga Allah sudah datang. Nah, itu mulai digoyang. Digoyang artinya apa? Semua orang berusaha menguasainya. Semua orang berusaha mendapatkannya. Semua orang berbondong-bondong ingin mencari Yesus. Dengan kekerasan, dengan cara apapun. Dia kepengen, dia haus akan ketemu Yesus. Maka serong dengan mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga adalah yang mendengar. Ini katakan bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang. Ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi saudara, sejak tampilnya Yesus, sejak tampilnya kerajaan surga, kerajaan Allah, ya kan? Itu orang berbondong-bondong mau datang memaksa, mau mencari, mau menguasainya. Berebutan, mau ketemu Yesus, berbondong-bondong, berdesak-desakan, mau mendengarkan Yesus. Dan untuk disembuhkan, untuk diselamatkan, saudara. Kita kadang-kadang tidak demikian. Kita ke gereja pun kadang ogah-ogahan, komsel ogah-ogahan. Zaman dulu orang tuh haus akan Tuhan. Mencari dengan segala cara, berupaya menyerahkan segala yang ada hanya untuk mencari Tuhan. Maka dikatakan, aku menemukan mutiara, maka aku jual hartaku semua untuk membeli mutiara yang terpendam itu, saudara. Maka kita harus menjadi umat Tuhan yang selalu ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, dengan mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sangat lapar dan haus. Maka katakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ya, jadi jangan ogah-ogahan. Dulu kalau nanti saudara kalau nggak terangkat ke surga, waduh, nggak terangkat ke surga, semua rapture semua. Ya kita rapture, yang cita Tuhan, cita ibadah rapture. Kita masuk ke masa tribulasi, masa kesusahan besar. Kita dianiaya, kita disiksa, pokoknya mengerikan sekali. Kita punya rumah pun dirampas, punya harta dirampas, kita dimatikan, kita disiksa aniaya. Nanti saudara akan rindu akan Tuhan. Akan berusaha mencari Tuhan. Berusaha untuk berdoa. Berusaha untuk bertobat. Berusaha untuk berdoa. Baru akan menyerong kerajaan surga, kerajaan Allah untuk dikuasai. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Kalau kita mau diselamatkan pada masa tribulasi, kita harus jadi martir. Mau jadi martir? Enggak kan? Kadang-kadang kita masih kuat, masih hebat, ya, masih pandai, masih berkuasa, masih menjadi kaya. Kita tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah kita benar-benar terkapar, aduh saudara jangan ya Tuhan. Ada teman kita, jemaat lama kita di sini, sekarang dalam keadaan di ICU. Badannya bengkak semua. Ya, terus banyak bercak-bercak di dada, di tangan, di wajah. Dokter mengatakan jantungnya rada-rada bocor. Ya walaupun rada-rada bahaya, bocor jantung kok. Nah, kalau pompa air saya kemarin bocor, aku diam aja. Pak, pompanya netes Pak. Oh nggak apa-apa, baru netes. Nah kalau jantungnya netes gimana? Ini jantungnya udah dicek, ada bocor. Terus kena ginjalnya. Kena hatinya, kena parunya, badannya bengkak semua. Badannya bengkak semua, ada bercak-bercak, itu ginjal kena.
Saya rencana kalau memang nggak ada halangan, saya akan tengok ke Batam. Ada di Batam. Saya tengok, nggak masalah. Saya kalau Tuhan izinkan, saya akan tengok ke Batam sama Bu Ida. Doakan, pimpin untuk pertobatan, pimpin untuk minta ampun. Ya kan? Andai kata dipanggil Tuhan pun dia masih bisa diselamatkan. Jangan sampai kita seperti itu. Sudah KO, sudah nggak bisa apa-apa, sudah mau mati, selang sana sini, baru Pak doakan. Itu adalah hukuman Tuhan. Tidak bisa didoakan. Kecuali didoakan untuk bertobat. Nah, setelah bertobat, Tuhan mau panggil atau mau sembuhkan, terserah Tuhan. Tidak bisa didoakan untuk kesembuhan, saudara. Karena itulah hukuman Tuhan. Masa mudanya, ya, disuruh pelayanan nggak mau. Suruh jadi ini nggak mau, jadi itu nggak mau. Maunya hura-hura, happy-happy, itu bukan benar. Akibatnya badan rusak, badan hancur, udah ICU udah ngap gitu. Pak doakan sembuh. Belum tentu Tuhan mau doakan sembuh. Nggak mau. Karena itu hukuman Tuhan. Jangan berdoa pada orang yang berdosa sedang aku hukum. Ada ayatnya. Karena aku sedang menghukumnya. Doakan apa? Doakan pertobatan. Jadi sebelum kita ngap-ngap, ya kan? Itu kita bertobat dulu. Jauhi dosa, ibadah sungguh-sungguh. Jangan mementingkan pekerjaan lebih dari ibadah. Tidak bisa Pak, saya ada pekerjaan, saya ada bisnis, ada gangdo. Saya nggak bisa datang hari Minggu Pak. Kalau bisa pindah Senin aja ibadahnya. Emang gereja nenek kamu? Ya kan, saya sendiri kan. Nggak bisa. Justru Tuhan kasih Minggu itu hari Sabat supaya kita beribadah. Dan kita beristirahat. Istirahat. Ibadah, istirahat, rileks, lupakan pekerjaan. Saya percaya Sabtu itu atau Senin kita di double income. Pak, kalau Minggu saya tidak kerja, kehilangan omset banyak. Dulu ada sering, ada orang gitu. Kenapa sih Minggu? Pak, Minggu rame Pak. Saya punya usaha rame. Jadi saya nggak bisa ibadah Minggu. Nah, padahal bisa ditinggal sebentar kan? Maka saudara kita hati-hati ya. Jangan sampai kita mengutamakan pekerjaan, mengutamakan bisnis, atau hang around sama teman-teman kita di mana-mana, lebih dari ibadah. Saya nggak berani ibadah sembarangan. Ibadah benar-benar sungguh-sungguh ya. Seperti ini contohnya nih. Ada orang lumpuh, ya kan, digotong oleh 4 orang. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ini orang mau disembuhkan, mau berjumpa Yesus. Dia nggak bisa jalan. Digotong oleh 4 orang temannya. Tapi mau masuk ke rumah di mana Yesus berkhotbah, penuh semua sampai pintu pun berjubah dari luar, nggak bisa. Tapi dia susah mau masuk pintu biasanya nggak bisa. Tapi dia punya akal, punya usaha, punya kemauan keras. Dia bongkar atapnya dan diturunkan dan Yesus sembuhkan, dosanya diampuni. Ketika kita berusaha dengan keras untuk berdoa pada Tuhan, datang pada Tuhan, saya percaya apapun yang Tuhan doakan, Tuhan akan jawab, saudara. Amin, saudara. Jangan ogah-ogahan. Pak, kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Keluarga saya dipulihkan. Pak, nggak mungkin deh, Pak. Sakitku dipulihkan. Pak, nggak mungkin deh, Pak. Aku punya pasangan hidup karena aku udah tua. Udah 50 tahun misalnya kan. Nggak mungkin, Pak. Saya sudah sakit menahun. Tapi kalau dia berusaha, ya, dengan keras, membongkar atap, bertemu Yesus, saya percaya Tuhan sembuhkan. Amin, saudara. Jadi kalau tidak ada jalan yang biasa, kita cari jalan yang luar biasa. Kalau berdoa saja nggak cukup, kita berpuasa. Renungan kemarin kan Esra berdoa dan berpuasa. Ya, saya baca itu kemarin. Wah, ini bagus sekali nih. Esra dari Babel mau ke Yerusalem, dia membawa banyak harta untuk untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. Dia bilang sama rajanya,
aku punya Tuhan yang akan memimpin, menyertai, melindungi aku sampai ke Yerusalem. Tapi Esa takut juga ternyata. Bingung kan? Dia punya, oh nggak apa-apa. Raja, aku punya Tuhan yang akan menyertai aku sampai ke Yerusalem dengan selamat. Dia takut juga di tengah jalan. Dia dengar mungkin dia banyak perampok, banyak orang jahat. Dia di tepi sungai, dia berdoa dan berpuasa. Tidak mungkin aku ngomong raja minta orang. Udah bilang, Tuhanku Tuhan yang hebat. Berdoa, berpuasa, akhirnya selamat sampai ke Yerusalem. Ya, itu selamat saudara. 5 bulan tuh berjalan kaki, selamat. Jadi saudara, Tuhan paling senang kalau kita berdoa. Lebih lagi kalau kita berpuasa. Berpuasa itu artinya berpuasa hati saudara ya, makan juga. Berpuasa makan itu boleh, karena mematikan kedagingan. Tapi jangan berpuasa makan doang, berpuasa hati juga. Jangan kita berpuasa makan tapi mulutnya kayak ember bocor. Ada loh. Wah berpuasa. Banyak kan tetangga kita kalau berpuasa, apalagi dulu pernah bulan puasa. Aduh. Maki-makinya kenceng-kenceng. Dan kita juga jangan demikian saudara. Kita berpuasa makan bagus. Dan berpuasa hati. Jangan berbohong. Berpuasa bohong. Berpuasa ngomong ngaco-ngaco. Berpuasa pokoknya yang jahat-jahat kita berpuasa. Saya percaya kalau saudara merendahkan diri di depan Tuhan, berdoa dan puasa, pasti tolong Tuhan. Yosafat dikepung 3 bani, 3 suku, 3 negeri. Ya kan? Dia bilang, Tuhan, tidak mungkin aku menang. Pasti kita mati semua. Tapi mataku tertuju pada Engkau. Dia berdoa dan berpuasa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab dia berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan tolong. Tapi kita jemaat Tuhan yang biasa-biasa gini, ya bukan nabi, bukan rasul, puasa nggak pernah, doa nggak pernah, makan aja. Anda ketawa itu, makannya buahnya, waduh. Kalau makan bisa kuat semangat loh saudara. Tapi kalau ibadah lemes loh saudara. Aduh, apa perlu kita kasih makanan di depan meja saat ini? Itu di restoran namanya. Bener loh. Kalau ibadah tuh males-malesan, nyanyi males-malesan. Ya. Tapi kalau pesta, makan, waduh, antri nomor 1 tuh. Nggak boleh ya. Jadi saya percaya kalau kita misalnya butuh sesuatu dari Tuhan, kepingin sesuatu tercapai, harus cari Tuhan. Kalau kita dengan jalan biasa, itu biasa, dengan hidup kita biasa ini tidak bisa, pakai jalan yang luar biasa. If ordinary cannot use an extraordinary way to Jesus. Ya, kalau kita hanya dengan ibadah biasa-biasa gini, kerja, belum ditolong Tuhan, pakailah cara yang lebih lagi. Amin saudara. Yohanes 6 ayat 14-15, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nabi yang datang dari Yesus ya, karena nabinya itu besar. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang untuk membawa dia dengan paksa, untuk menjadikan dia raja yang menyingkir ke gunung seorang diri. Jadi dipikir orang Israel, Yesus datang sebagai raja, ya raja dunia yang membebaskan bangsa Israel dari Romawi. Padahal enggak. Ini Yesus sedang membuat mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Begitu hebat, wah kagum. Hebat nih, hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Bisa kasih makan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Maka dia maksa Yesus untuk jadikan raja mereka supaya bebas dari penjajahan Romawi, saudara. Ingat, kita punya Tuhan luar biasa. Mungkin kita punya income dikit ya, saudara. Kok kurang 2 menit ya? Saya baru ngomong sebentar loh. Jamnya salah kali. Gak apa-apa saudara ya. Kita kan sudah biasa lama. Kita kan harus melaparkan Tuhan, ya kan? Ya kan? Ya enggak? Iya dong ya. Jadi ini saudara, dia hebat loh. Punya 5 roti, bisa kasih makan banyak orang, multiplikasi. Jadi kita mungkin punya modal kecil. Kalau kita berdagang, kita bawa ke Tuhan, Tuhan aku hanya minim, tidak punya apa-apa. Ini yang kupilih Tuhan. Aku serahkan dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan yang bekerja atas apa yang aku ada ini. Maka saudara, Tuhan bisa multiplikasikan. Ya kan? Sampah jadi
Multiplikasi ya. Sampai jadi berkat kan. Jadi pada nggak kepake, kita kecil nggak pakai bagi kita nggak ada artinya. Bisa jadi besar. Dulu kita punya sarang walet. Ya kalau habis cuci sarang kan itu kan ada rontokannya tuh. Rontokan kan. Nggak ada orang beli saudara. Nggak ada orang beli. Nggak ada orang beli sama sekali. Apa sih nggak pasir-pasir. Rontokan cuci sarang itu. Tapi sampai berkilo-kilo 1 kilo, 2 kilo. Sampai puluhan kilo saudara. Tapi Bu Ida nggak buang juga. Tahu nggak? Nggak buang juga. Tahu-tahu waktu kita butuh uang, kita doa, saudara. Doa, Tuhan kita butuh uang. Nggak ada uang, kita lagi sepi omsetnya, saudara. Kita doa, benar-benar doa, saudara. Nggak ada uang, tagihan banyak. Tahu-tahu ada orang ibu-ibu, saya ingat Ibu Trisna, banyak Kelapa Gading. Dia bilang, Ibu Ida, ada nggak sarang ancuran? Kenapa? Saya mau ekspor ke Jepang. Untuk apa? Untuk bahan kosmetik. Nah benar Bu? Iya. Langsung terkaget kita. Ya ampun, barang sampah yang nggak kepake itu kayak pasir-pasir, ancuran-ancuran yang rotok-rotokan sarang walet. Kita kumpulkan, kita doa, kita harapkan yang super, yang satu, kedua itu laku. Ternyata ada ibu-ibu, ya kan, dari Kelapa Gading, nanya Alphard lagi kan. Wih, ini orang kaya kan. Bukan cari yang bagus, orang kaya cari yang bagus dong, super dong. Carinya ancuran. Berapapun kita beli Bu, untuk apa? Kirim ke Jepang untuk bahan kosmetika. Waduh, langsung kita kumpulkan lagi, kita jual semua puluhan kilo, saudara. Itu ratusan juta loh, saudara. Hanya sekedar ancuran sampah. Dan sampah itu jadi berkat buat saya, saudara. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan akan berikan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal. Ya, Tuhan kita mau Tuhan tidak masuk akal, saudara. Masih banyak loh. Gak apa-apa ya, saudara. Angkatan yang tidak mau bertobat. Dengan apakah akan kumamakan angkatan ini? Mereka itu semua anak-anak yang duduk di pasar, berseru pada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, maka kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia, Yesus, datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut orang cukai, dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi katakan, ya kamu meniup seruling, kamu menari. Kamu ke rumah pesta, kamu nggak nyanyi, nggak bahagia. Kamu ke rumah duka juga nggak sedih. Ya? Jadi ini orang-orang Israel ini tegar-tengku, saudara. Yohanes datang pun, dia makan, dia minum. Kamu tidak makan, tidak minum, kamu akan kerasukan setan. Ini di dalam minum itu adalah peminum adalah alkohol, saudara. Saya baca di Inggrisnya, for John came neither eating and not drinking, and they say he is demon, ya kan? Jadi ini katakan drunkard, ya. Dia baca lagi di sini drinking ada drunkard, pemabuk. Orang Yahudi minumnya anggur, anggur itu ada alkoholnya. Kamu Yohanes nggak minum anggur, nggak makan, katakan kerasukan setan. Yesus datang, dia makan dan minum bersama orang-orang Farisi, Taurat. Dia mungkin bersosialisasi, pesta datang, pernikahan datang, ya kan? Dia dikatakan apa saudara? Pelahap dan peminum. Jadi orang Israel ini benar-benar orang-orang sukanya menyalahkan orang lain. Yohanes disalahkan, tidak makan, tidak minum. Yesus makan dan minum, salah juga. Lemunya apa gitu loh? Kadang-kadang kita demikian, kita gini salah, gitu salah, gini salah, gitu salah. Kita banyak menilai orang lain, tidak menilai diri sendiri. Ya, dikatakan di sini. Ya, jadi Yohanes memang dari awal dia tidak minum minuman keras, tapi Yesus dia minum juga anggur, ya kan? Tapi dikatakan peminum dan pelahap. Makanya dikatakan hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, hikmat Allah. Maka mereka Yohanes dan Yesus ini kelihatan dari buahnya, perbuatannya dibenarkan, bukan melalui orang lain. Maka kita jangan ngurusin orang lain. Bilang ini udah cuek aja. Kalau kita ngurusin orang lain sudah stres. Ya kan? Nanti dicacat terus tuh. Makanya kan banyak ilustrasi itu kan yang orang keledai, apa namanya? Bapak anak naik keledai ke kota, anaknya naik keledai, bapaknya nuntun. Ini anak kurang ajar. Bapaknya sudah nuntun, anaknya naik keledai. Wah, yuk kita tukar yuk ke kota lain. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Ngomong lagi orang lain. Bapaknya kurang ajar.
Enak-enak udah tua, nggak tahu diri, nggak mau ngalah sama anaknya. Bingung lagi kan. Yuk kita sekarang gini aja, dua-duanya naik. Apa kata orang kota? Ini kurang ajar, keledainya lemah, orang tua naik semua, kasihan dong. Wah kok begitu semua ya? Udah kita nggak usah naik deh, tuntun semua. Yuk kita ke kota, bapak anak nuntun keledai. Apa kata orang? Ini bego ya, punya keledai gak dinaikin ya. Yaudahlah kita panggul aja sekalian. Ini orang sinting ya. Jadi apapun respon orang, kita nggak usah pikirin. Amin saudara. Maka kita nggak sakit hati. Jangan sakit hati karena perkataan orang lain. Ya. Ini perumpamaan dua orang anak ya. Ini yang sulung katakan, ayo anakku, kamu pergi ke mana? Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki, ia pergi kepada anak sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun. Apa kata anaknya? Ya bapak, tapi dia tidak pergi, tidak kerjakan. Lalu orang itu pergi ke anak yang bungsu kedua dan berkata demikian juga, anakku. Ya, anak itu menjawab, aku tidak mau, tapi yang kemudian menyesal, lalu pergi juga. Ya, siapakah di antara mereka kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, ya, dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya padanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi kita anak-anak Allah, kita anak-anak kerajaan semua. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus, maka kita tidak akan masuk surga. Makan orang-orang berdosa, orang jahat, ya orang-orang sundal, orang-orang narkoba, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang diasingkan, dia bisa masuk ke surga duluan daripada kita. Pastikan kita masuk ke surga, ya saudara. Anak yang sungguh adalah bangsa Israel dan anak pilihan. Satu kota yang mau selesai ini ya, masih banyak soalnya. Yesus mengecam beberapa kota. Nah ini singkat aja. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ya ini loh. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi kalau kita tidak bertobat, yang sudah mengalami kasih Yesus, kematian Yesus, pertolongan Yesus, kita nggak bertobat, tidak mau beribadah pada Yesus, kita termasuk orang-orang yang dikecam. Ya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya. Kita tahu Korasim dan Betsaida adalah kota-kota di Galilea, di mana Yesus banyak melakukan mujizat. Ya. Tirus dan Sidon ada kota-kota Fenisia kuno yang terkenal karena kekayaan dan perdagangannya, tetapi juga penyembahan berhala dan kejahatannya. Di sini banyak mujizat, banyak kebaikan Yesus, tetapi mereka tetap menolak Yesus. Ya kan? Maka dikecam, tidak mau bertobat. Ya udah dikasih mujizat, kebaikan, tidak mau bertobat. Jangan di Tirus Sidon, demikian di penyembah berhala, sama. Tapi andai kata di Tirus dan Sidon itu ada Injil, pasti dia akan bertobat. Seperti Niniwe, di kota yang rusak, kota yang bejat, ada Yunus, langsung dia bertobat. Nanti akan saya katakan minggu depan. Ya. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kapernaum, ya, tempat Yesus berada, berkarya, hometownnya Yesus, ya kan, banyak mujizat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Kalau di Sodom ada mujizat Yesus, dikatakan dia pasti bertobat. Maka hukuman Sodom itu lebih ringan. Kalau kita sudah terima Yesus, dibaptis,
terima kebaikan Yesus, anugerah Yesus, tapi kita tidak mau bertobat, hukuman kita jauh lebih berat dari orang sana yang belum dengar Yesus. Kalau orang lain yang bukan Kristen, kalau mengalami lawatan Yesus, dia pasti bertobat. Tapi kita, anak kerajaan, yang sudah tebus dari Yesus, tidak mau bertobat, hukuman kita kelak di neraka jauh lebih berat, saudara. Maka kita harus benar-benar mau bertobat. Ya. Apa artinya bertobat? Metanoia, perubahan pikiran, pembaharuan pikiran. Ya. Mulai cari Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab, maka iman kita akan tumbuh besar. Kalau tumbuh besar imannya, apapun yang kita hadapi, itu kecil, saudara. Ya. Seperti ini, ya. Matius 11 ayat 25-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Apa itu orang bijak dan orang pandai? Kita lihat di Korintus. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, ya, berhikmat, itu akan dilenyapkan. Ya. Jadi mereka memakai, ya, mengenal Yesus hanya melalui Taurat, tidak mau percaya Yesus. Sampai sekarang bangsa Israel tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan. Zaman dulu juga demikian. Ini orang Farisi, ya, yang ahli Taurat, semua membaca Alkitab, merenungkan, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Ini artinya apa? Orang bijak. Maka hikmat Tuhan, pesan Tuhan disembunyikan dari mereka. Matanya tertutup, ada selubung. Tapi disingkapkan, dinyatakan orang kecil. Apa itu orang kecil? Kita lihat di sini. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah terbesar dalam kerajaan surga. Jadi yang terbesar adalah orang yang seperti anak kecil ini. Apa anak kecil? Percaya bapaknya, nempel bapaknya, rendah diri, disentil nggak sakit hati, dimarahi nggak sakit hati. Anak kecil nggak gitu, ya kan? Jadi anak kecil, jangan gitu, jangan main HP. Dia tutup aja udah. Nanti ya, Pak Budi itu lagi kan. Karena nggak ada sakit hati. Tapi orang anak kecil inilah, ya, dia yang terbesar. Maka kalau kita mau menjadi seperti anak kecil, bergantung pada Tuhan, mencari Tuhan, nempel Tuhan, ya kan? Dan kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, itu kita yang terbesar, ya. Ingat, yang terbesar adalah yang terendah di mata dunia, tapi besar di mata Tuhan, ya. Kita belajar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Ya, kuk ini adalah seperti ini, saudara. Kuk itu yuk yang untuk mengikat dua lembu. Ya, kita nggak tahu kan. Jadi dua lembu diikat seperti ini untuk mendorong beban yang berat, kereta yang besar digabungkan melalui kuk itu. Ya. Jadi kuk itu berat sekali. Ini artinya apa? Bahwa ahli Taurat, ya, dikatakan di sini bahwa, baca dulu, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, pada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi saudara, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, itu memberi beban yang berat kepada umat Israel.
untuk keselamatan. Harus kamu jangan ini, jangan itu, sembelih ini, sembelih itu. Semua yang berat-berat. Hukum Taurat itu ada 600 hukum Taurat. Dan diperbanyak lagi sampai 1000-an, saudara. Itu diberikan berat-berat untuk supaya kamu masuk ke surga. Tapi para imam-imam sendiri tidak mau melakukannya. Kursi Musa adalah apa? Melambangkan otoritas dan posisi untuk mengajar serta menasihkan hukum Taurat. Jadi sejak Musa nggak ada, itu semua ahli Taurat itu memegang menguasai kursi Musa, menguasai Taurat, menguasai hukum-hukum Taurat untuk mengajarkan kepada umat Israel. Tapi diajarkan dengan beban-beban yang berat. Jangan dia sendiri tidak mau melakukannya. Itu orang-orang Farisi yang Taurat dan mengambil alih otoritas. Ya, jadi saudara, orang-orang Israel itu mau selamat aja harus ke bait Allah. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Apa kata Yesus? Aku akan beri kuk yang ringan. Ya, kuku ringan dan membawa pada ketenangan. Artinya bahwa Yesus, kamu tidak usah melakukan hukum Taurat. Kamu hanya percaya kepadaku. Ya, aku telah mati bagi kamu. Jadi apa? Kuk kita, beban kita, masalah kita, ya, ditanggung oleh Yesus kayu salib. Kuknya ringan. Maka kita kalau saudara kita masih hukum Taurat, saudara, sembelih kambing, masih begini, masih begitu, masih begitu. Kita sudah ada kuknya Yesus melalui salibnya. Jadi kita tidak perlu menanggung beban berat. Semua beban kita, dosa kita, kejahatan kita, kutuk kita ditanggung Yesus di kayu salib. Amin, saudara. Jadi Yesus baik sekali. Kuknya ringan. Maka kita berbahagia loh Tuhan. Yesus, saudara. Yesus mau mati bagi kita. Menanggung beban kita. Maka kita kalau punya beban apapun, beban jasmani, beban pekerjaan, keuangan, dari penyakit, itu semua ditanggung oleh Yesus. Ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kuknya ringan. Tidak kayak orang ahli Taurat dengan peraturan ini, peraturan itu, dan tidak satu orang pun dibenarkan oleh hukum Taurat. Yang beli kambing, beli sapi, yang beli apa, pokoknya dibikin susah banget. Padahal gampang. Apa tuh kuk Yesus? Ya kan? Iman kita kepada Yesus kan? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada kuku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita menerima Yesus, punya iman pada Yesus, dia bertobat, kuk kita ditanggung Yesus. Dan Yesus kasih kuk lebih enak lagi. Anugerah, kasih karunia, kemurahan. Ya, asal kita percaya saja. Kuk kita ditanggung Yesus. Dosa kita, kutuk kita, beban kita, ya kan? Pekerjaan kita yang berat, dosa-dosa Adam yang ada pada kita ditanggung Yesus kayu salib, kuknya ringan dan bagi kita damai, ketenangan dalam bahasa Inggrisnya rest, istirahat. Ya. Sebab kuk yang pasang itu enak dan bebanku ringan. Ringan, kuknya ringan. Semua orang bisa melakukannya. Apa kuk itu? Lihat nih. Sebab inilah kasih pada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat, ringan. Maka kita saudara bagi umat Tuhan, bacalah Alkitab. Itu ringan. Kamu baca perjanjian baru sama lama. Yang lama itu berat sekali. Kuknya berat, peraturannya berat. Hukum Taurat ada 600 hukum Taurat, ditambah lagi 1000 berlebar lagi. Pokoknya hukumnya susah, satu orang pun tidak bisa melakukan hukum Taurat. Dan kalau nggak bisa, kita semua masuk neraka. Tapi Yesus telah mati bagi kita, menanggung kuk kita, tapi kan kuk yang ringan, yaitu iman kita, iman, percaya pada Yesus, dengan sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Jangan bolos-bolos. Ya. Serius ibadahnya, lakukan, dengarkan firman Tuhan, lakukan apa yang kita terima. Maka apapun yang kita alami, beban yang berat sudah dipikul Yesus bersama kita. Kita sendirian berat. Yesus menopang kita, beban kita. Jadi kita jangan ringan. Kita juga berat, saudara. Saya juga berat, mobilnya berat sekali. Beban berat. Beban pekerjaan, beban pengeluaran, berat sekali.
berat sekali. Saudara kalau mau tahu berat sekali. Berapa puluh karyawan kita kasih ke penghidupan, biaya listrik, biaya ibadah, biaya apapun berat. Tapi kita benar-benar berdoa, Tuhan aku percaya kukmu ringan. Asal aku mau berdoa, meminta pada Tuhan, maka percaya, berdoa, percaya, maka kuk kita ringan. Maka kita lebih ketenangan. Kita ringan, rest. Emang Bapak Ibu kira kita nggak berat? Berat juga. Tapi saya berdoa kepada Tuhan yang punya iman. Maka terasa enteng saudara. Gak punya uang buat gajian, santai. Gak punya uang buat ini, santai. Kita berdoa, tahu-tahu ada Tuhan kirim. Tuhan kirim. Kemarin Tuhan kirim lagi kemarin. Barusan kemarin semalam. Tuhan gak ada uang, kirim lagi. Kirim lagi. Satu caranya memakai kuk Yesus. Yaitu dengan iman dan percaya kepada Yesus yang telah mati bagi kita. Maka hidup kita yang berat menjadi ringan. Karena beban berat kita ditanggung oleh Yesus. Sakit penyakit kita ditanggung Yesus. Rumah tangga kita yang berat, yang kita mau menangkan, ditanggung Yesus. Amin saudara. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu caranya. Ku adalah ringan. Perintahku mudah untuk kita pikul, tidak berat. Ini perintah-perintahnya. Tapi saudara tidak mau baca perintah-perintahnya. Maka saudara hidupnya berat. Sudah berat. Saudara nggak mau baca perintah-perintahnya, tidak mau mikul perintah-perintahnya, tidak melakukan perintah-perintahnya, maka hidupnya berat. Ya. 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus menanggung dosa-dosa kita. Yesus menanggung beban kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah disembuhkan, ya kan? Ini beban sakit kita tanggung. Beban masalah kita tanggung Yesus. Sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani. Kita ada untuk melayani. Amin saudara. Ingat ya, kita semua yang dimenangkan oleh Yesus yang telah percaya, kita hidup untuk melayani. Untuk melayani. Jangan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka kita saling melayani. Ya, ditegur kita terima, dikritik kita terima, ya kan? Dimaki-maki kita nggak usah balas, ya kan? Pukul pipi kiri kasih pipi kanan, ya kan? Itu saudara. Memang hidup di dalam Yesus tidak enak, menanggung beban, menanggung salib. Aduh, menderita saudara. Tapi kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran, ya. Yang terakhir, apa itu hukum Tuhan? Ringan sekali. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Karena hukum Taurat banyak banget. Ratusan ribuan hukum Taurat. Mana yang penting, guru? Yang penting adalah apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat yang ribuan, yang ratusan, itu dirangkum hanya dengan 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Ya. Jadi ingat saudara, kasihilah Tuhan Allahmu, kita beribadah sungguh-sungguh, ya, dengan segenap hati, ya kan? Dan juga mengasihi sesama kita. Ya. Jangan sampai kita iri-irian, jangan sampai kita dengki, jangan sampai kita bermusuhan, jangan sampai kita sakit hati, ada gesek-gesekan. Ya. Jangan saudara. Memang berat. Saya jadi gembala ini saudara. Waduh, kalau dihitung banyak susahnya atau senangnya secara jasmani, banyak susahnya secara jasmani. Dikritik orang, difitnah orang, diserang orang, dijatuhkan orang. Tanya Ibu Juliana itu.
Yang dari awal jemaat mula-mula itu. Benar. Waduh, lain sama pekerja, bisnis enak. Pegawai gak benar, pecat. Telat, pecat, ya kan? Curi, pecat, ya kan? Enak, gampang banget. Lebih gampang. Tapi mengembalakan itu, aduh, makan hati, saudara. Kalau hati ayam masih enak, saudara. Makan hati, sakit hati banyak. Tapi inilah tugas saya yang Tuhan berikan untuk saya. Saya lakukan, sabar, jauh-jauh pergi, Pak doakan saya Pak, jauh-jauh, ya kan? Pak ini jemaat Pak, mau apa khotbah ya, iya khotbah, jauh-jauh, sampai Kerawang, sampai sana satu orang doang yang jemaatnya, jauh-jauh satu orang kita layani, nanti habis ini saya khotbah lagi jam 2, berapa orang jemaatnya? 1-2 orang, dan saya khotbah tidak kapok, udah 5-6 kali khotbah di sana, Pak jangan kapok ya, oh nggak kapok. 2 orang, kadang 1 orang, Kemayoran. Ongkosnya berapa coba? 2 orang doang. Ya kan? Air teh pun nggak kasih saya. Saya bawa sendiri air aqua. Ya kan? Itulah ikut Yesus. Menderita nggak apa-apa. Tapi saya percaya upahku besar di surga. Ya kan? Tapi saudara kita jangan sampai sakit hati sama orang lain. Mengasihi sama kita. Tapi saya senang punya gereja. Dengan demikian Tuhan benar-benar merendahkan diri saya, membuat saya harus humble, harus mengalah, harus menderita untuk kebenaran. Oh nggak gampang saudara. Orang pengusaha kalau ditegur marah, nggak bisa. Kita juga demikian juga, tapi kita nggak bisa. Saya gembala kan. Coba kalau karyawan kan, ya kan, lebih gampang karyawan, bantah pecat aja, selesai sudah. Tapi jemaat Tuhan, dia membantah, maki-maki aku, fitnah aku, ya aku terima aja. Tuhan ampuni dia. Ya, jadi sebab tujuan saya adalah ke surga saja. Saya doa Tuhan, saya punya tujuan hidup satu. Satu saya dan sekeluarga saya semua dekat Tuhan. Yang lain terserah Tuhan. Amin saudara. Maka saya percaya kalau kita berserah ke Tuhan sepenuhnya dan kita hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan justru biara hidup kita. Maka saudara mulai hari ini ya kita belajar dari kitab Matius 11 ini ya bahwa Yesus datang memberikan kelegaan. Kuk yang kupasangkan adalah kuk yang enak. Kuk yang saudara ringan, mudah dilakukan. Ya, maka pada hari ini kita berbeban berat ya. Datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lagi putus asa, stres, depresi, putus pengharapan, datang kepada Yesus. Yesus berikan kelegaan. Amin saudara.